Mari kita lihat Lukas pasal 22 ayat 7. Dalam ayat 7, tertulis, "Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Siapa yang Yesus utus?" Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya. Rasul yang diutus untuk mempersiapkan Paskah adalah Petrus dan Yohanes. Apa yang dirayakan Petrus dan Yohanes? Mereka merayakan Paskah. Petrus, Yohanes, dan bahkan Yesus pun merayakannya. Pada zaman Keluaran, Tuhan sendiri yang menetapkan Paskah. Tuhan telah memerintahkan, haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan, dari tahun ke tahun. Dan, orang yang lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Saat ini, sungguh aneh, semua gereja mengabaikan kebenaran berharga, yang melaluinya kita dapat memperoleh pohon kehidupan. Itu tertulis dengan sangat rinci di dalam Alkitab. Alkitab ini tidak berbeda dengan Alkitab mereka. Meskipun sama, mereka tidak merayakannya. Bukankah hal ini mengherankan? Mari kita baca kembali pasal 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap, disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Mempersiapkan Paskah dilakukan dalam ketaatan kepada firman Kristus, bukan? Seperti yang dikatakan Yesus, mereka telah melakukannya. Petrus dan Yohanes tidak melakukannya menurut keinginannya sendiri. Dalam ayat 14 tertulis, ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu." Apa yang dia sangat rindu? Makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebelum aku menderita. Bukan tetangga atau presiden yang menginginkan hal ini, tetapi Tuhan Kudus yang menciptakan langit, bumi, dan seluruh alam semesta. Ketika datang ke bumi ini dalam rupa manusia untuk menyelamatkan umat manusia, dia berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu." Mari kita lanjutkan dengan ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Itu semua dilakukan bagi kita. Bagi manusia yang ditakdirkan mati karena makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan para malaikat yang berbuat dosa dan diturunkan dari sorga, inilah tubuhku bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 20, berbunyi, "Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan." Ia berkata, "Ini adalah cawan berisi anggur, bukan? Cawan ini adalah, perjanjian apa itu? Perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu." Dengan melakukan semua hal ini, Tuhan sendiri yang memakai tubuh untuk memberi kita makan buah dari pohon kehidupan. Karena Tuhanlah yang menempatkan kerup dengan pedang bernyala-nyala, untuk memblokir para pendosa agar tidak dapat memasuki jalan pohon kehidupan. Pada akhirnya, tidak ada yang dapat membuka jalan ini kecuali Tuhan sendiri.